Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, kali ini aku mau buat bolu jadul ya teman-teman, bolu pandan. Kita lihat apa bahannya yang perlu disiapkan ya. Pertama yang perlu kita siapkan adalah tepung terigu cakra 195 gram. Kemudian ada tepung maizena 1 sendok makan. Kemudian ada SP ya teman-teman, SP 25 gram, vanili 1 bungkus dan baking powder 1 sendok teh. Kemudian gula pasir 225 gram. Lalu susu cair sebanyak 105 gram ya teman-teman. Ini bisa digunakan susu Denko kemudian dikasih air atau juga susu UHT ya teman-teman, sesuai selera aja. Kemudian ada 6 telur. Kita gunakan 6 butir telur kuning dan 5 putih telurnya. Kemudian 150 gram minyak atau margarin. Kalau menggunakan minyak, teman-teman jangan lupa kasih sedikit garam untuk menambah gurihnya ya. Lalu jangan lupa perisa pandan secukupnya dan sedikit warna hijau. Oke, kita mulai prosesnya ya. Pertama masukkan gula, kemudian telur dan juga SP-nya. Lalu mixer sampai mengembang ya teman-teman. Mengembang di sini sampai berwarna putih, kemudian kental, dan kalau mixernya diangkat itu tidak cepat jatuh ya. Mixerku lagi ngambek teman-teman. Ini saya gunakan 1 jari ya. Mudah-mudahan kuenya tidak jadi masalah ya. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya nanti. Tuh kan, cuman 1 jari yang saya gunakan. Kemudian masukkan terigunya, jangan satu kali masuk ya teman-teman. Sebaiknya bertahap sedikit demi sedikit biar adonan mulus, tidak bergerindil nanti ya. Dan maizenanya jangan lupa. Lalu juga baking powdernya ya. Dan juga vanilinya.
Kalau saya selain yang memutar itu mixer, kita juga putar dengan tangan ya, sehingga bisa cepat atau bisa campur dengan rata dengan baik ya. Kemudian susunya kita masukkan, aduk-aduk sampai rata ya. Dan yang terakhir minyaknya. Ingat ya teman-teman, kalau menggunakan minyak gunakan sedikit garam ya, biar rasanya gurih, semakin enak. Kemudian perisa pandan dan pewarna hijau sesuai selera atau secukupnya saja ya. Oke, mixernya sudah cukup ya teman-teman. Lalu kita gunakan spatula untuk mencampur kembali ya. Barangkali ketika mixernya tadi belum tercampur rata minyaknya, lalu kita bantu dengan menggunakan spatula seperti yang saya lakukan ini ya teman-teman. Aduk dari bawah ke atas seperti dicongkel ya. Tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman, nggak terlalu encer juga nggak terlalu kental. Nah, seperti yang ada di video ya. Lalu kita siapkan loyangnya. Sebelumnya kita oles dulu dengan menggunakan margarin atau minyak yang rata ya. Harus benar-benar rata ya teman-teman. Kemudian kita taburi dengan terigu, rata memutar ya. Kemudian lakukan seperti yang saya lakukan ini, ratakan. Nah, nanti kalau misalnya ketika ngoles itu kurang rata, akan kelihatan ketika sudah dikasih terigu. Nah,
Nah, yang kurang rata bisa ditempel dengan minyak, kemudian ditaburi sedikit terigu lagi ya. Setelah itu buang sisa terigu yang ada atau diketekkan ya, dibuang, kita pukul-pukul gitu biar terigunya hilang. Lalu tuangkan adonan ke loyangnya, tuangkan semuanya ya, bersihkan, jangan sampai ada yang tersisa ya. Ratakan rotinya, kemudian hentakkan ya teman-teman, dihentakkan biar gelembung udaranya bisa keluar. Sementara saya sudah panaskan ovennya sekitar 170 sampai 180 derajat ya teman-teman. Gunakan api atas bawah dulu. Nanti kalau sudah kelihatan mengembang bisa dikecilkan apinya ya. Sudah naik ya rotinya teman-teman, sudah hampir penuh. Kalau yang ini sudah penuh, bagus ya teman-teman. Ini panas sekali ya teman-teman. Gunakan kertas nasi untuk membaliknya ya. Lalu ketuk-ketuk pantatnya biar terkelupas dengan sendirinya ya teman-teman. Tidak cuil ya teman-teman, alhamdulillah bagus. Nah, ini warna hijau kelihatan, ini bukan cuil ya teman-teman, itu hanya kulit arinya aja yang terkelupas, jadi tipis sekali, jadi tidak merubah bentuk roti ya. Lalu balik kembali,
bagian yang atas dikembalikan ke atas yang tadi, pelan-pelan sekali ya. Ini sangat rentan sekali pecah ketika membalik ini karena masih panas ya, harus betul-betul hati-hati. Hasilnya bagus ya teman-teman, mulus, dan kita dinginkan dulu. Setelah itu baru bisa kita iris. Setelah dingin siap untuk diiris ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga hasilnya memuaskan. Untuk cara memotongnya, perhatikan cara saya ya teman-teman. Ini kalau dipotong menjadi 20 potong, iris dari tengah ya, iris menjadi 4 bagian dulu. Lalu satu bagian kecilnya kita potong satu potongan ya. Nah, hasilnya seperti ini, bagus, kenyal, dan tidak mengkerut ya. Kemudian belah lagi. Nah, seperti ini, belah lagi dan belah lagi seperti ini. Jadi satu bagian kecil itu menjadi 5 potong, tanpa memotong dengan potongan yang spesial. Dengan tangan pun insya Allah potongan ini sama ya, hanya beda dikit mungkin ya. Karena potongan ini megang ya teman-teman, jadi 5 potong, maka harus kita potong satu dulu, kemudian kita ambil tengah-tengahnya. Kalau sudah itu bisa sama besarnya ya. Perhatikan sekali lagi, kita potong satu bagian, kira-kira harus sama, tengah-tengah kita ambil ya. Nah, baru dibagi lagi tanpa pemotong khusus. Hasilnya sama ya teman-teman, hampir sama, dan hasilnya perfecto ya teman-teman, alhamdulillah. Nah, untuk teman-teman pemula yang ingin belajar, silakan lihat videonya sampai habis, insya Allah anti gagal ya. Tadi saja saya menggunakan satu jari dan khawatir untuk tidak jadi kuenya, alhamdulillah sempurna ya teman-teman. Kemudian kita plastik menggunakan plastik ukuran 15-10 ya ini, dan untuk mempercantik lagi kita tambahkan stiker. Demikian tadi caraku membuat bolu pandanya ya teman-teman. Terima kasih atas segala partisipasi teman-teman yang sudah menonton video saya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Mohon maaf lahir dan batin, dan jangan lupa selalu bersyukur dan syukuri apa yang ada ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.